Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik para pemirsa, berikut akan dijelaskan terkait dengan cara untuk menghafalkan data. Nah, data yang akan kita gunakan di dalam menghafalkan ini yaitu tentang 10 dosa-dosa besar. Nah, 10 dosa besar itu apa saja? Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah meninggalkan sholat, yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua, kemudian yang keempat adalah zina, kemudian yang kelima adalah mencuri, korupsi, merampok, kemudian yang keenam adalah minum minuman keras, yang ketujuh adalah putus asa dari rahmat Allah, kemudian yang kedelapan adalah pelit, bakhil, yang kesembilan adalah memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang ke-10 adalah ghibah. Nah, kami tidak menjelaskan tentang dosa-dosa besar ini, hanya data dosa besar ini menggambarkan dosa yang paling besar dosanya sampai dosa besar yang tingkatannya lebih rendah. Nah, kemudian kita akan coba menghafalkan dengan teknik memori, yaitu menghafalkan 10 dosa besar ini nanti secara berurutan, dan kalau kita pengen menghafalkan secara acak itu bisa, yaitu dengan salah satu teknik namanya teknik folder. Teknik folder telah dijelaskan sebelumnya di dalam teknik memori, yaitu kata-kata yang dipakai untuk mencantelkan data-data tadi yang akan dihafalkan. Nah, ini kita ulang kembali para pemirsa. Bagi yang belum pernah, itu silahkan nanti mengulang kembali video sebelumnya yang menjelaskan tentang folder ini. Nah, terkait dengan data yang akan kita hafalkan tadi, itu ada 10 data, maka kita mengambil 10 folder yang sudah kita hafalkan sebelumnya. Kita ingat kembali para pemirsa ya. Nomor 1 adalah tiang listrik, kemudian nomor 2 adalah sepeda karena ada 2 roda, tiang listrik seperti angka 1, kemudian nomor 3 adalah becak karena ada 3 rodanya, kemudian nomor 4 adalah mobil karena ada 4 roda, kemudian folder yang kelima adalah sarung tangan, jumlahnya ada 5 jari, kemudian folder yang keenam adalah sarang tawon karena bentuk sarang tawon segi 6. Kemudian folder yang ketujuh adalah tembok Cina karena tembok Cina adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia yang paling kita kenal. Kemudian folder yang ke-8 adalah piano karena tutut piano itu 1 oktav ada 8 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi piano nomor 8. Kemudian nomor 9 adalah kucing karena pemeo kucing itu punya 9 nyawa meskipun tidak ya. Nah, tapi itu yang kita perlu ingat. Kemudian nomor 10 adalah pion bowling karena jumlah pion-pion dalam permainan bowling adalah ada 10. Nah, diharapkan para pemirsa sudah menghafalkan ini secara acak ya. Misalnya 6, oh sarang tawon, 4, oh mobil, 10 pion bowling, 5 sarung tangan, kemudian 2 sepeda, 8 piano dan seterusnya. Secara acak kita harus sudah hafal betul untuk folder-folder yang kita simpan di otak kanan kita. Nah, kemudian kita akan gunakan folder ini untuk menghafalkan data-data yang jumlahnya 10 tadi, yaitu dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling besar nomor 1 adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Nah, jadi hubungkan dengan apa? Folder yang pertama yaitu tiang listrik. Jadi kita bisa bayangkan lagi berdoa kepada selain Allah itu di bawah tiang listrik gitu ya, melakukan kesyirikan di bawah tiang listrik itu nomor 1 ya. Atau para pemirsa bisa menggunakan kalimat lain yang menghubungkan antara syirik dengan tiang listrik. Kemudian nomor 2 itu adalah meninggalkan sholat. Nah, bagaimana menghubungkan antara meninggalkan sholat dengan folder yang kedua yaitu sepeda. Nah, misalnya contoh
karena seorang anak itu lagi seneng-seneng naiknya sepeda, dia main sepeda sampai lupa sholat gitu. Nah, jadi naik sepeda sampai lupa sholat gitu. Nah, itu folder yang kedua. Atau mungkin cari relasi yang lain, silahkan saja. Kemudian dosa yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Nah, durhaka kepada orang tua bagaimana mengaitkan kita kaitkan dengan becak, folder yang ketiga. Nah, misalnya orang tua itu yang pekerjaannya naik becak ngues becak gitu ya. Kemudian anaknya malah pengen naik di depan. Anak yang di depan, orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua malah yang goes. Nah, itu berarti kan kebalik ya. Nah, itu bayangkan seperti itu sebagai bagian dari durhaka kepada orang tua gitu. Nah, kalau gambar-gambar ini yang menggambarkan tentang maling kondang gitu ya itu seperti ini. Nah, kalau ini justru anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian nomor 4 adalah tentang zina, dosa besar yang keempat zina. Bagaimana mengaitkan dengan folder yang keempat di otak kita, yaitu mobil. Ya, misalnya di suatu tempat digelap di bawah pohon gitu, kok kelihatan mobil lagi bergerak-gerak bergoyang begitu ya. Oh, berarti ada yang zina di dalam. Kita bayangkan seperti itu ya. Nah, itu untuk mengingat yang keempat zina, yaitu dengan folder mobil. Kemudian yang keenam, yang kelima. Yang kelima adalah mencuri, korupsi, merampok, begitu ya, dikaitkan dengan folder yang kelima yaitu sarung tangan. Nah, misalnya kita bikin kalimat yang terkait antara mencuri dengan folder yang kelima sarung tangan. Karena pencuri supaya nggak ketahuan, maka sidik jarinya ditutup dengan sarung tangan ketika melakukan pencurian. Nah, misalnya begitu ya. Atau cari kalimat yang lain yang menghubungkan antara mencuri, korupsi, merampok dengan sarung tangan. Kemudian yang keenam adalah minum minuman keras. Bagaimana mengaitkan dengan sarang tawon ya. 6 sarang tawon karena bentuknya segi 6, masih ingat ya. Nah, jadi misalnya daripada minum minuman keras yang memabukkan, lah lebih baik minum madu yang bisa menyehatkan tubuh kita gitu ya. Jadi kalimat yang berlawanan dengan minum minuman keras tadi ya. Nah, gitu itu bisa memudahkan kita mengingat untuk menghubungkan antara minuman keras dengan sarang tawon. Kemudian nomor 7 adalah putus asa dari rahmat Allah. Ya, bagaimana menghubungkan dengan tembok Cina gitu ya? Salah satu keajaiban dunia itu ya tembok Cina. Ya bukan menggantung seperti ini ya. Bagaimana bisa mati sampai pohonnya tinggi gitu atau gantung diri dan sebagainya ya. Nah ini kaitannya dengan tembok Cina, kita mengaitkannya gimana? Ya berarti karena putus asa maka dia bunuh diri, terjun dari tembok Cina ke arah bawah gitu. Nah, itu menghubungkan antara putus asa dari rahmat Allah dengan folder 7 tembok Cina. Kemudian yang ke-8 piano. Piano dengan pelit atau bakhil. Bagaimana kita mengaitkan ya folder 8 ini? Ya misalnya karena pengen punya piano dia harus menabung gitu ya, sehingga kalau ada orang yang minta-minta sampai nggak mau, tidak mau sedekah karena gara-gara pengen punya piano misalnya. Atau kita cari kalimat lain yang menghubungkan, ya silahkan saja, itu kreativitas masing-masing ya. Kemudian nomor 9 ya, memutuskan tali silaturahim. Bagaimana mengaitkan dengan folder yang ke-9 kan kucing nih. Ya, folder yang ke-9 kucing. Nah, maka misalnya salah satu contoh gara-gara rebutan kucing kakak beradik sampai berantem dan tidak mau bicara lagi. Nah, gitu. Misalnya itu ya. Folder yang ke-9 yaitu memutuskan tali silaturahim dengan folder yang ke-9 yaitu kucing. Kemudian yang terakhir adalah ghibah ya. Ghibah dengan pion bowling. Bagaimana kita menghubungkan kalimat yang
menggambarkan hubungan antara ghibah dengan pion bowling. Nah, misalnya sambil main pion bowling, malah dia ngerasani temennya, malah dia mengungkit-ungkit temennya begitu ya, atau berghibah itu sambil main bowling. Oke, saya kira itu salah satu contoh bagaimana kita menghubungkan antara yang akan kita hafal 10 dosa besar dengan 10 folder. Baik, para pemirsa, jadi silahkan itu bisa diulang-ulang. Kalimatnya bisa disusun sendiri yang menghubungkan antara dosa besar dengan folder dari 1 sampai 10. Nah, yang perlu saya ingatkan yaitu foldernya dihafalin dulu, betul-betul dihafalkan. Nah, kemudian nanti setelah hafal foldernya baru diacak ya. Nah, terus setelah diacak kita kaitkan dengan foldernya. Misalnya apa? Nomor 4 tadi apa ya? Apa pemirsa? Zina, betul ya. Nah, kemudian nomor 10 apa? Pion bowling, pion bowling. Ghibah, betul ya. Nomor 7 apa? Tembok Cina, apa? Tembok Cina. Berputus asa dari rahmat Allah, betul ya. Nomor 2 apa? Sepeda, apa sepeda? Ya, citanya tadi betul meninggalkan sholat ya. Kemudian nomor 9 tadi apa? Ya, kucing ya, kucing itu ada 9 nyawa foldernya. Apa kisahnya tadi? Ceritanya tadi 9. Memutuskan tali silaturahim, betul. Nah, demikian para pemirsa. Jadi secara acak kalau kita menghubungkan antara kalimat atau kata yang akan kita hafalkan dengan folder yang kita sudah hafal di otak kanan kita, maka data-data tadi bisa berurut atau secara acak kita bisa menghafalkan. Baik, saya kira cukup ini saja yang bisa disampaikan. Silahkan para pemirsa bisa latihan sendiri dari folder-foldernya dulu. Kemudian kalau untuk menghafalkan data apapun, kalau foldernya kita sudah betul-betul hafal, nanti kita akan mudah data itu secara urut maupun secara acak. Ya, baik, saya kira ini yang bisa disampaikan. Silahkan belajar untuk mencoba. Mudah-mudahan bisa berhasil untuk meningkatkan memori otak kanan kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.